NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ZP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan Endri Atasiki. Selamat beraktivitas bagi sahabat yang sudah melakukan aktivitas di pagi hari. Dan bagi para sahabat yang masih ada di rumah yang bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan, baik pekerjaan di kantor maupun WFH atau work for home. Mudah-mudahan di hari ini kita selalu diberikan kesehatan lahir batin dan juga dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Seperti biasa, kita akan memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelum kita melihat progres pengerjaannya, karena di pagi hari para pekerja masih belum pada bekerja, untuk itu kita akan melihat dulu keindahan sirkuit MotoGP di atas ketinggian kurang lebih 120 meter. Nah, seperti inilah sahabat penampakan sirkuit MotoGP dari atas ketinggian. Perlu sahabat ketahui bahwa sirkuit MotoGP adalah merupakan sirkuit kebanggaan Indonesia yang dibangun di dekat Pantai Kuta Mandalika. Selain Pantai Kuta Mandalika, ada 4 pantai lagi sahabat yang berdekatan dengan sirkuit MotoGP ini. Di antaranya yang pertama adalah Pantai Tanjung Aan. Salah satu tempat yang indah di kawasan sirkuit Mandalika ini adalah Pantai Tanjung Aan. Pantai ini memiliki pasir putih yang membentang begitu panjang. Bahkan untuk garis pantai Tanjung Aan ini melengkung seperti bulan sabit. Terlebih untuk airnya pun, air laut yang bening serta ombak yang begitu damai bisa membuat para wisatawan termasuk sahabat semua betah berada di Lombok. Kemudian untuk yang kedua ada Pantai Seger sahabat. Pantai Seger yang juga bisa dikunjungi oleh para penggemar MotoGP atau para sahabat yang berdekatan dengan Pantai Kuta Mandalika. Jadi Pantai Seger ini berlokasi di Kuta atau di Pujut, Lombok Tengah, yang kerap dijadikan atau digunakan sebagai event tahunan bernama Festival Bau Nyale atau mencari cacing laut. Kemudian ada yang ketiga Pantai Gerupuk. Selanjutnya ada Pantai Gerupuk yang lokasinya tak jauh juga dari sirkuit Mandalika. Kemudian Pantai Gerupuk ini menyajikan pesona alam yang sangat indah. Dan kemudian ada yang keempat sahabat, yaitu Pantai Serenting. Dan Pantai Serenting ini adalah kawasan berada di sebelah timur Pantai Sever yang diapit 2 perbukitan. Mampir ke sini sahabat kalau memang bisa menyaksikan balapan MotoGP nanti di sirkuit kebanggaan kita ini. Nah, itulah pantai-pantai yang berdekatan dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Baik sahabat, kita langsung kembali lagi ke sirkuit MotoGP Mandalika. Sirkuit Mandalika ini dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ekonomi khusus atau sering juga disebut dengan KEK Mandalika ini ditetapkan melalui PP Pemerintah nomor 52 tahun 2014. Dan kawasan Mandalika ini pun termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional. Di antara 5 KSPN tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung.
Untuk awal mula pembangunan sirkuit MotoGP ini adalah bulan Oktober tahun 2019, tepatnya di hari Selasa. Jadi bisa sahabat hitung saja, hingga sekarang sudah bulan Juni 2021. Kurang lebih sudah memakan waktu 22 atau 23 bulan. Dan untuk pengerjaannya baru seperti yang kita saksikan setiap hari. Untuk membangun sirkuit Mandalika yang mempunyai panjang lintasan 4,31 km ini membutuhkan land keliling seluas 429.175 meter persegi. Kemudian dilengkapi juga dengan pagar beton atau precast keliling sepanjang 5.502 meter. Kemudian ada galian tanah trek di sirkuit Mandalika ini sepanjang 239.065 meter. Kemudian memerlukan timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik. Termasuk ada ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Sirkuit ini dilengkapi dengan 17 tikungan, yaitu 6 tikungan ke kiri dan ada 11 tikungan yang berbelok ke arah kanan. Namun semula sirkuit ini akan dibangun 19 tikungan. Akan tetapi setelah bos MotoGP Carmelo Ezpeleta meminta untuk mengurangi 2 tikungan, dibangunlah 17 tikungan. Dengan alasan kalau terlalu banyak tikungan, terlalu banyak beresiko untuk para rider. Kemudian diganti dengan trek lurus agar memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitu menurut bos MotoGP Carmelo Ezpeleta. Selain itu, sirkuit kebanggaan kita ini pun dibangun 2 tunnel atau 2 terowongan yang fungsinya adalah untuk mobilisasi para pendatang atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Ketika balapan sedang berlangsung pun kita tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu oleh balapan karena kita bisa keluar masuk melalui terowongan atau tunnel tersebut. Untuk tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus sepanjang 700 meter yang mempunyai panjang 65,57 meter, luas 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Dan tunnel yang pertama ini berada di utara sirkuit. Sementara untuk tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 dengan panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Dan tunnel yang kedua ini berada di selatan sirkuit. Kemudian untuk lebar main track atau lebar trek yang utama adalah 15 meter. Dan ada juga di samping kiri main track dan samping kanan main track, yaitu service road bagian kiri atau bagian kanan, atau sering kita menyebutnya dengan outer line dan inner line, masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Selain itu, sirkuit kebanggaan kita ini pun dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter, di mana nanti di trek lurus inilah para rider akan memulai balapan atau start, karena memang garis start dan garis finish berada di trek lurus sepanjang 700 meter tersebut.
Yang lebih menakjubkan, sirkuit Mandalika ini akan disulap menjadi sirkuit yang begitu indah, karena memang nantinya akan ada bunga bougainville yang ditanam di beberapa bukit yang berada di sirkuit Mandalika. Seperti bukit di tikungan ke-1, ke-2 hingga tikungan yang ke-5, dan ada juga bukit di sebelah kanan tikungan ke-9, ke-10 dan juga tikungan yang ke-11. Semuanya nanti akan disulap menjadi taman bunga karena akan ditanami bunga bougainville atau sering kita menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Menurut rencana akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di bebukitan tersebut. Namun hingga video ini dibuat baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam, bahkan sudah mulai berbunga. Selain itu, untuk mengendalikan banjir, sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan berbagai macam sistem drainase. Ada drainase yang memotong lintasan seperti di tikungan yang pertama atau di ujung trek lurus, ada di tikungan yang keempat, tikungan yang ke-7, tikungan ke-11, dan juga tikungan ke-13, dan terakhir di tikungan yang ke-14, yaitu drainase induk yang memotong lintasan. Selain itu, ada juga drainase seperti drainase di sebelah kiri dan sebelah kanan outer atau inner line. Dan tidak terkecuali main track atau trek yang utamanya pun diapit oleh dua drainase kiri kanan, yaitu drainase hauraton yang menggunakan dua jenis drainase hauraton. Diharapkan setelah drainase semuanya terhubung, maka sirkuit MotoGP Mandalika ini akan terhindar dari genangan air dan juga dari banjir. Mudah-mudahan nanti sirkuit ini benar-benar akan terhindar dari banjir sekalipun hujan turun. Mandalika International Street Circuit ini nantinya akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Kemudian ada juga 138.700 area tanpa tempat duduk. Dan ada juga nantinya hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Termasuk ada 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Kemudian untuk pengaspalan di main track atau di track yang utama di sirkuit ini, sahabat, akan dilakukan 3 lapis aspal. Dan hingga saat ini baru dilakukan 1 lapis aspal, yaitu lapis yang pertama, dan sudah terkoneksi sepanjang 4,31 km. Untuk lapis aspal yang pertama adalah lapis aspal konkrit base atau AC base. Lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Fungsi lapis aspal ini adalah menahan beban, memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Kemudian ada lapis aspal yang kedua adalah lapis aspal konkrit binder course atau ACBC, dan lapisan aspal ini terletak di bawah lapisan aus atau warning course dan di atas lapisan pondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Dan kemudian akan dilakukan aspal yang ketiga, yaitu lapis aspal konkrit warning course atau ACWC. Lapisan ini adalah perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai lapisan out. Adapun untuk pengaspalan lapis aspal kedua nanti menurut kabar akan dilakukan 5 tahap atau 5 sesi. Jadi
Sepanjang 4,31 km ini akan dibagi 5. Namun untuk pengaspalan yang terakhir akan dilakukan serentak tanpa henti sepanjang 4,31 km. Dan menurut kabar akan memakan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Namun untuk pastinya nanti kita akan sama-sama melihat benarkah diselesaikan dengan waktu 2 kali 24 jam. Kita nanti akan sama-sama memantaunya ya. Dan kemudian sirkuit Mandalika ini pun dilengkapi dengan race control yang sekarang sedang dilakukan pembangunan sahabat, dan juga nantinya akan ada pedok dan juga akan ada tribun yang dibangun. Yang pertama di sebelah kanan trek lurus, kemudian di sebelah kanan tikungan yang pertama, dan ada tribun VIP yang dibangun di sebelah kiri tikungan yang pertama. Kemudian ada juga nanti grandstand yang akan dibangun di sebelah kiri dan kanan tikungan ke-5 dan ke-6. Kemudian ada di tikungan ke-12, di tikungan ke-13, dan juga di tikungan ke-14, 15, dan 16, tepatnya di sebelah kiri. Dan nantinya di tengah sirkuit ini akan dibangun resort-resort mewah seperti hotel dan juga gedung-gedung yang lain. Sementara nanti juga akan dibangun taman yang indah di tengah sirkuit atau di bagian zona dalam sirkuit. Dikutip dari Finandetik.com sahabat, untuk pembangunan sirkuit MotoGP ini menelan biaya tidak sedikit. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Abdul Bar M. Mansur menyebutkan bahwa proyek sirkuit ini menelan biaya kurang lebih 800 miliar rupiah. Namun jumlahnya belum pasti begitu menurut Direktur Utama ITDC. Sementara itu untuk membangun kawasan Mandalika, ITDC mendapatkan pinjaman dari ASEAN Infrastructure Investment Bank sebesar 248,4 juta US dollar atau sekitar 3,4 triliun rupiah kalau kurs rupiah 14.000. Selanjutnya, untuk kawasan pendukungnya, Abdul Bar menyebutkan bahwa Vinci Construction Grands Project dari Prancis yang akan mengembangkannya. Dan Vinci Construction berinvestasi senilai 1,3 miliar US dollar atau sekitar 18,2 triliun kalau kurs rupiah 14.000. Seperti itulah sahabat biaya yang digelontorkan untuk pembangunan sirkuit bertaraf internasional, yaitu mega proyek Mandalika International Street Circuit. Sirkuit Mandalika ini tadinya akan dipakai untuk gelaran balapan MotoGP di akhir tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Oktober. Namun setelah kemarin datang Dorna Sport ke sini ya, meninjau langsung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit ini ditunda untuk pelaksanaan sekarang. Jadi nanti kita akan melaksanakan balapan MotoGP di tahun atau di awal tahun 2022 mendatang. Namun jangan khawatir,
bahwa WSBK atau Superbike tetap akan digelar di tahun ini, yaitu tanggal 12 hingga tanggal 14 November. Kemudian kita juga sudah teken kontrak selama 10 tahun untuk gelaran balapan MotoGP. Jadi kita nanti akan 10 tahun melihat para rider beradu nyali dan juga memacu kuda besinya untuk beradu skill di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Perlu sahabat ketahui bahwa sirkuit MotoGP ini adalah merupakan sirkuit jalan raya. Jadi setelah balapan dilakukan atau dilaksanakan, sirkuit ini bisa digunakan untuk umum atau dijadikan sebagai jalan raya. Namun tidak semua trek bisa dilalui, hanya bagian outer line dan inner line yang bisa kita lalui. Untuk main tracknya tetap tidak bisa dilalui. Kemudian untuk pembangunan grandstand dan juga pembangunan pedok, diantaranya ada yang merupakan portable atau bisa dibongkar pasang. Ketika akan melakukan balapan dipasang dan setelah melakukan balapan pun bisa dicopot kembali. Begitulah sahabat sirkuit MotoGP kebanggaan Indonesia ini. Harapan kita mudah-mudahan sirkuit ini bisa selesai tepat pada waktunya. Apalagi akhir-akhir ini pekerjaan di sirkuit Mandalika begitu diintensifkan karena menghadapi homologasi atau pengesahan ya. Jadi homologasi itu pengesahan atau pemberian izin apakah memang sirkuit ini layak dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP atau tidak. Dan menurut kabar nanti homologasi akan dilakukan oleh pihak Dorna di bulan Juli kalau tidak salah. Nanti kita akan lihat saja apakah memang bulan Juli akan ada homologasi. Baik sahabat, demikianlah sekilas tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Mudah-mudahan bisa terobati bagi sahabat semua yang sudah rindu akan balapan MotoGP di sirkuit Indonesia. Dan kita dulu pernah melakukan balapan di sirkuit Sentul dan sudah lama sekali. Baik sahabat, tiba di ujung video. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Untuk itu mohon dimaafkan. Dan apabila ada sahabat yang benar-benar begitu tahu tentang sirkuit MotoGP Mandalika ini, entah itu pembangunannya, entah itu apa yang berhubungan dengan pembangunan sirkuit ini, bisa sahabat berbagi di kolom komentar. Ataupun ada yang mau meralat atas kesalahan saya, mau membenarkan atas kesalahan saya, apabila ada kesalahan silakan untuk ditulis di kolom komentar. Sebelum pamit, sebelum undur diri, dengan segala kerendahan hati mohon bantu saya dengan cara subscribe dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Nanti kita siang akan melihat lagi atau meliput lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.